Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa di minggu yang baru di awal bulan Juli ini. Awal bulan Juli kok masih hujan ya. Biasanya sudah musim panas. Tidak mengapa. Kita yakin dan percaya bahwa Anda ada di sini. Tuhan yang mengantarkan dan disambut dengan niat hati untuk bersama-sama beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kali ini adalah keteguhan seorang pembawa pesan. Apa sih yang dimaksud dengan pembawa pesan? Saya membayangkan pembawa pesan itu dalam dunia modern, dalam dunia serba digital adalah seorang kurir yang mengantarkan barang. Barangkali kalau kita yang memesan barang dan kita menunggu-nunggu waktunya, kok tidak kunjung datang. Biasanya yang kita lakukan apa? Komplain. Kemarin juga saya melakukan komplain itu. Mau masang perangkat digital di motor, saya ada waktu untuk ke bengkel, maka saya pesan yang cepat. Ternyata tidak kunjung datang juga. Akhirnya waktu terbuang habis. Yang bisa dilakukan oleh saya komplain. Banyak orang mungkin juga sering melakukan itu tanpa berpikir bagaimana sulitnya seorang kurir itu mengantarkan barang. Saya pernah melihat seorang kurir mengantarkan barang ke rumah saya itu satu motor dengan penuh sekali barang-barang yang ia harus antar. Saya bertanya dan membuka percakapan bagaimana memulainya. Keruwetan yang terjadi dengan daftar alamat yang mungkin saja acak. Betul sistem sudah bekerja agar barang-barang tersebut satu wilayah, satu lokal itu ya sama wilayahnya. Tetapi ketika melihat kembali alamat, lalu ia mengantarkan satu persatu. Ketika ditanya berapa sih satu paket itu ongkos yang ia terimanya, memang tidak seberapa. Belum lagi kalau cuaca seperti ini. Barang-barang itu harus diantar sampai ke tangan kita. Saudara-saudara, betul mungkin di sana sini ada kurir-kurir yang tidak setia. Tapi pada umumnya mereka gigih. Mereka menerjang apapun juga. Kalau kita menyaksikan pengalaman hidup mereka, ada begitu banyak tantangan yang harus mereka lalui. Entah hujan, entah panas, macet di jalan. Berbagai macam hal mereka lakukan demi pesan itu sampai. Bu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Itulah gambaran si pembawa pesan itu. Mungkin kita mengatakan ya mereka melakukan itu demi menghidupi keluarga. Demi dapur di rumah itu ngebul. Saudara-saudara, jelas ada sesuatu yang harus dilakukan agar mereka mendapatkan rezeki itu. Pembawa pesan kini diterapkan untuk tema kita yang sama-sama kita gumul.
Jelas tidak mudah juga. Orang yang seringkali menerima dan mengirim pesan itu bisa saja mereka hanya bisa komplain, mereka hanya bisa protes. Seperti gambaran yang tercatat dalam bacaan pertama kitab Nabi Yeskiel itu. Kitab Nabi Yeskiel yang kita baca ayatnya tadi di pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima merupakan gambaran seperti itu. Sang Nabi diutus, diberikan pesan kepada bangsanya sendiri. Bangsa yang bagaimana? Padahal pesan itu adalah pesan dari Tuhan sendiri. Pesan pertobatan supaya umat itu selamat dari malapetaka. Pesan untuk kebaikan. Tapi nyatanya gambaran Yeskiel 2 ini, orang yang menerima pesan itu, bangsa yang disampaikan pesan itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak mudah menerima, menyambut, bahkan sebaliknya menolak. Menolak dan berusaha menyingkirkan si pembawa pesan ini. Ternyata kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel ini, tidak hanya 1 kali, 2 kali. Para nabi itu ditolak. Para pembawa pesan Allah itu disingkirkan, dikucilkan, dianiaya, bahkan dibunuh. Hingga sampai pada zaman Tuhan Yesus sendiri. Gambaran yang tadi kita baca dalam Markus 6 ayat pertama sampai dengan 13 itu ada 2 perikop. Perikop yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6a itu bercerita, mencatatkan bagaimana Yesus kembali ke kampung halamannya. Kembali ke tempat ia dibesarkan di Nazaret, Galilea itu. Sebagaimana ia biasanya masuk dalam rumah ibadah yang mengajar tentang Injil Kerajaan Allah. Ia banyak melakukan mujizat-mujizat di depan mereka, di depan mata mereka sendiri. Semula mereka kagum. Mereka mengiyakan kebenaran berita hikmat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka kagum dengan mujizat, pemulihan, penyembuhan, pengusiran setan. Saudara-saudara, tetapi kekaguman itu segera sirna dan kini berbalik, mempertanyakan siapa orang ini? Bukankah dia anak seorang tukang kayu, Yusuf? Bukankah saudara-saudaranya disebutkan di situ? Ada Yakobus, ada Yoses, Yudas, Simon, saudara-saudara perempuannya ada pada kita. Mungkin kalau dipanjangkan mereka akan mengatakan, dari kecil aku tahu, kami tahu dia. Lalu hikmat yang seperti apa? Yang bagaimana? Dari mana dia mendapatkannya? Ini dipertanyakan. Saudara-saudara, bukan pesannya yang ditangkap
diterima. Tetapi siapanya yang menyampaikan itu. Ini terjadi sampai sekarang. Ketika seseorang menyampaikan kebenaran, akan dipertanyakan, siapa lu? Saudara-saudara, tidak mudah untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan berita baik. Karena kita akan dipertanyakan, siapa kamu? Orang tidak bersyukur dengan pesannya, dengan isinya, tapi dengan cangkangnya, kulitnya itu. Bukankah kita juga begitu? Sebagai orang tua, kalau kita diingatkan, ditegur oleh anak kita, padahal itu adalah pesan yang benar untuk kebaikan kita sendiri. Orang tua mengatakan, sudahlah, aku sudah tahu. Aku lebih berpengalaman daripada kamu. Saudara-saudara, mungkin kita di kantor, di pekerjaan punya posisi. Lalu anak buah kita mengingatkan akan kekeliruan, akan kesalahan kita. Kita mengatakan, siapa kamu? Mau cari masalah. Saudara-saudara, kita merasa posisinya di atas mereka. Ketika Anda dan saya merasa seperti itu, maka pesan yang baik akan terlewatkan begitu saja. Anugerah Tuhan bisa berlalu begitu saja oleh karena kita merasa bahwa saya lebih baik. Yesus ditolak bukan karena isinya, ajarannya. Bukan karena yang melakukan mujizatnya itu keliru dan salah. Bukan. Karena orang-orang itu tahu anak siapa dia. Bagaimana dia dibesarkan. Nah, oleh karena itu konsekuensi yang terjadi tidak banyak yang dilakukan di kampung halamannya itu. Hanya menyembuhkan beberapa orang saja. Artinya apa? Penolakan itu sebetulnya bukan merugikan siapa yang ditolak, tetapi merugikan diri sendiri. Komunitas orang di tempat itu, di Nazaret itu. Yesus baik-baik saja. Malahan ia pergi berkeliling dari desa ke desa, kota ke kota, memberitakan Injil Tuhan. Disinilah keteguhan seorang pembawa pesan. Yesus ditolak oleh keluarganya, kampung halamannya. Bahkan ia mengatakan seorang nabi tidak akan pernah dihormati di kampungnya, di rumahnya sendiri. Apakah ia frustasi dengan itu? Saudara-saudara, dalam dunia psikologi, penolakan ini adalah pukulan yang berat selain kehilangan. Penolakan akan lebih berat lagi kalau dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kita, yang punya hubungan baik dengan kita. Seorang orang tua meminta sesuatu dan ditolak oleh anaknya, akan berpikir macam-macam. Aku tuh minta cuma makanan kesenanganku saja. Masa kamu gak kasih? Padahal kamu bisa, uangmu banyak. Bagaimana dulu aku membesarkan kamu ini dan itu. Banyak sekali.
lukanya dalam. Seorang pasangan suami istri ketika merasa tertolak, itu sakitnya luar biasa. Mungkin tidak pernah akan terlupakan dalam hidupnya. Ditolak oleh orang dekat, oleh orang-orang sekampungnya, oleh kerabatnya, merupakan luka yang berat. Tetapi Yesus di sini tidak mempersoalkan itu. Ia memberikan teguran secukupnya dan ia pergi lagi memberitakan pesan. Nah, saudara-saudara, Yesus yang sudah ditolak ini, yang mengalami penolakan itu, sekarang ia mengutus para muridnya, 12 muridnya dipanggil. Lalu kemudian kepada mereka dipesankan, pergilah ke kampung-kampung, ke desa-desa, usirlah setan, pulihkanlah kelemahan manusia, sembuhkanlah berbagai macam penyakit. Para murid diutus bukan hanya ngomong doang. Mereka diutus bukan hanya supaya orang kampung percaya dalam nama Yesus saja. Mereka tidak hanya melakukan propaganda, mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, tetapi mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mereka berbicara, mengajar, iya, tapi mereka juga mengusir setan. Mereka juga menyembuhkan sakit penyakit kelemahan manusia. Sesuatu yang tidak ada bedanya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun Yesus memberikan peringatan. Jika kamu diterima dalam sebuah rumah, tinggallah di sana. Sampai waktunya cukup, kalian boleh pergi lagi. Bagaimana kalau mereka ditolak? Yesus mengatakan cukup, kebaskan debu kota itu dari kasutmu. Tidak usah mengumpat, tidak usah mengutuki, dan tidak usah sakit hati. Saudara-saudara, ini pesan Yesus kepada para murid. Mereka juga tidak usah direpotkan dengan bekal, dengan roti, dengan pakaian, dengan berbagai hal. Mereka harus fokus pada pemberitaan Injil, pada pekerjaan menyatakan kerajaan Allah sudah terjadi di dunia ini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, disitulah para murid melakukan tugas-tugas seperti guru mereka. Mengapa nasihat Tuhan Yesus itu ampuh buat mereka pergi memberitakan Injil? Oleh karena Yesus pernah mengalami sendiri. Yesus tahu penolakan itu seperti apa dan mengatasinya bagaimana. Inilah yang harus dilakukan, dikerjakan oleh para murid itu. Saudara-saudara, kita mendengarnya, membacanya, merenungkan bagian ini. Bukan hanya 12 murid Yesus mengutus, tapi kepada kita semua. Kita diajak untuk terlibat dalam pekerjaan Allah, untuk diutus di dalam dunia ini, untuk memberitakan kerajaan Allah, damai sejahtera itu terjadi di bumi ini. Anda akan mengalami penolakan, iya.
Anda akan mungkin diintimidasi, iya. Sama seperti guru dan Tuhan kita. Tapi disitulah harusnya kita tangguh. Sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan sendiri untuk membawa pesan itu. Untuk menyampaikan kepada dunia ini tentang kabar baik, kabar gembira. Ada keselamatan di dalam Kristus, tetapi juga kita mengerjakannya. Apa itu keselamatan? Apa itu damai sejahtera? Apa itu pemulihan? Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Mungkin kita mengatakan, oh Tuhan Yesus serius banget. Tidak usah bawa bekal. Tidak usah bawa pakaian ganti. Tidak usah memfasilitasi diri. Disitulah Yesus mengajarkan kepada kita untuk tergantung atau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena dialah juga yang akan menyediakan segala sesuatunya. Maka kalau hari ini anak-anak Tuhan meributkan berbagai macam fasilitas, berbagai macam kemudahan, berbagai macam dukungan-dukungan, kita harus bertanya kembali, apakah kita adalah orang-orang yang tangguh di dalam membawa pesan Allah? Atau kita adalah orang-orang yang cemen, yang karena masalah sedikit, penderitaan sedikit, lalu kemudian kita tidak menyampaikan pesan-pesan yang sangat berharga dari Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tangguh, yang tahan uji, sebab kita punya guru, kita punya Tuhan yang tahan uji, yang tidak cemen, yang berani menanggung risiko demi dunia ini diselamatkan. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.